Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Putri Rahayu, dan kali ini kita akan membahas mengenai senyawa hidrokarbon. Kita langsung mulaikan saja. Pertama-tama kita masuk ke topik pembahasannya terlebih dahulu ya. Kali ini kita akan membahas mengenai yang pertama mengenal senyawa hidrokarbon, yang kedua klasifikasi senyawa hidrokarbon, yang ketiga tata nama senyawa hidrokarbon alifatik, dan keempat aplikasi senyawa hidrokarbon. Kita masuk ke pembahasan pertama terlebih dahulu. Ya. Menurut teman-teman, apa sih senyawa hidrokarbon itu? Nah, senyawa hidrokarbon menurut definisinya berasal dari kata hidro dan karbon. Hidro berarti hidrogen dan karbon itu karbon dalam tabel periodik dilambangkan dengan C. Sehingga menurut definisinya kita dapat simpulkan bahwa senyawa hidrokarbon itu ialah senyawa yang tersusun atas atom karbon dan hidrogen yang merupakan senyawa karbon yang paling sederhana. Nah, rumus umum yang digunakan dalam senyawa hidrokarbon ini adalah CXHY, di mana kenapa C itu di dalam rumus umumnya itu C2D pada H, karena atom C itu memiliki kekasan tersendiri. Mulai dari konfigurasi elektronnya, kita bisa lihat konfigurasi elektronnya itu 1s2 dan 2s4, di mana menurut aturan bilangan oktet itu membutuhkan 4 elektron untuk menjadi stabil atau melepas 4 elektron untuk menjadi stabil. Sehingga kekasan atom karbon ini ialah yang pertama mempunyai kemampuan membentuk 4 ikatan kovalen yang relatif kuat. Kemudian dapat membentuk ikatan antar karbon, mulai dari ikatan rantai tunggal atau rangkap 2 maupun rangkap 3. Yang ketiga itu mempunyai kemampuan membentuk rantai dengan ikatan yang panjang. Dan keempat, rantai karbonnya itu yang terbentuk itu dapat bervariasi. Kemudian kita akan membahas mengenai kedudukan atom karbon. Ya. Nah, dari kedudukan atom karbon ini yang pertama itu mulai dari atom C primer, yaitu atom C yang mengikat langsung satu atom karbon lainnya. Yang kedua itu atom C sekunder, di mana atom C ini mengikat dua atom C lainnya. Yang ketiga atom C tersier, di mana atom C ini mengikat langsung 3 atom karbon lainnya. Kemudian yang keempat ada atom C kuartenar, di mana atom C ini mengikat langsung 4 atom C lainnya. Nah, di sini terdapat gambaran dari struktur molekul atom karbon, di mana posisinya itu ini ada atom karbon primer, sekunder, tersier, dan kuartenar. Ini gambaran dari definisi yang saya berikan tadi. Kemudian setelah mengetahui senyawa hidrokarbon itu apa, seorang ahli kimia abad ke-19 mengklasifikasikan senyawa hidrokarbon itu menjadi 2. Yang pertama itu senyawa hidrokarbon alifatik, merupakan senyawa hidrokarbon yang diperoleh dari sejenis lemak atau minyak dan merupakan senyawa yang rantai C-nya terbuka dan rantai C-nya itu memungkinkan untuk bercabang. Kemudian senyawa hidrokarbon siklik, di mana senyawa itu memiliki rantai karbon yang melingkar dan lingkarannya itu mungkin juga mengikat rantai di sampingnya. Kemudian kita akan membahas mengenai senyawa tersebut ya. Jadi mulai dari senyawa hidrokarbon alifatik. Nah, senyawa hidrokarbon alifatik ini ada yang jenuh. Maksud dari jenuh ini ialah senyawa alifatiknya itu memiliki rantai yang hanya berisi ikatan tunggal saja. Yaitu seperti yang kita ketahui ya, itu alkana. Semua berikatan tunggal pada senyawanya. Terus juga penamaan senyawanya itu diakhiri dengan kata ana dengan rumus umum senyawanya itu CnH2n+2. N-nya ini tergantung banyaknya jumlah atom karbon yang pada rantai. Kemudian ada senyawa hidrokarbon alifatik tak jenuh, di mana dalam senyawanya itu
pada rantainya terdapat ikatan rangkap 2 ataupun rangkap 3. Nah, ini ada alkena dan alkuna. Alkena itu memiliki ikatan rangkap 2 dan alkuna memiliki ikatan rangkap 3. Pada alkena, penamaannya itu diakhiri dengan kata ena dengan rumus umum senyawa CnH2n. Dan untuk alkuna itu penamaannya itu diakhiri dengan kata una dengan rumus umum senyawanya itu CnH2n-2. Ya. Nah, di sini kita langsung masuk ke tata nama senyawa hidrokarbon alifatik. Nah, di sini terdapat tabel dari penamaan atom karbon itu sesuai dengan banyaknya jumlah atom yang terikat pada rantai. Jadi sini bisa dilihat ya, seperti yang saya definisikan tadi, apabila atom karbonnya 1 disebut metana, etana, propana, itu sesuai dengan jumlah atom karbon yang terikat pada rantai. Nah, untuk lebih pahamnya kita lihat contoh berikut ini. Nah, ini pada alkana. Nih, metana ini seperti ini, teman-teman. Jadi, satu atom C yang mengikat 4 atom H, karena atom karbon itu kan punya 4 lengan, sehingga akan mengikat 4 atom H. Jadi, CH4 rumus umumnya. Sesuai dengan tadi yang saya gambarkan pada CnH2n plus 2. Begitu juga pada etana C2H6. Jadi, C-nya 2, hanya itu akan menjadi 2 kali 2 plus 2. Jadi, makanya rumus umumnya itu C2H6. Kemudian pada alkena, sama saja ya. Hanya saja pada alkena ini memiliki ikatan rangkap sehingga atom hidrogen yang mengikat pada atom C ini tidak sebanyak pada yang alkana gitu, etana gitu. Jadi rumus umumnya itu akan menjadi C2H4 sesuai dengan rumus umum simbol tadi ya, jadi CnH2n. Kemudian pada alkuna juga sama, dikarenakan memiliki atom karbon yang terikat pada atom karbon lainnya itu berangkap 3, makanya itu rumus umumnya itu menjadi C2H2 pada etuna. Penamaannya pun seperti yang dilihat pada slideshow ya. Kemudian kita masuk ke senyawa hidrokarbon siklik. Nah, senyawa hidrokarbon siklik ini terbagi menjadi 2, yaitu senyawa hidrokarbon alisiklik. Nah, senyawa hidrokarbon alisiklik ini dalam rantai senyawanya itu membentuk rantai tertutup. Nah, contohnya ini seperti ini untuk memahaminya lebih baik lagi. Nah, ini juga ada alisiklik yang jenuh dan tak jenuh. Jadi kalau jenuh itu seperti yang kita ketahui membentuk ikatan tunggal, sementara tak jenuh itu terdapat ikatan rangkap antar salah satu atom karbonnya. Dan juga dalam senyawa hidrokarbon alisiklik ini dapat bercabang. Kemudian lanjut ke senyawa hidrokarbon aromatik. Nah, senyawa hidrokarbon aromatik ini terdiri dari 6 atom C yang membentuk rantai benzen. Rantai benzen itu ialah seperti gambarnya ini. Jadi 6 atom karbon yang berikatan rangkap selang-seling gitu ya, sehingga membentuk cincin aromatik seperti pada gambar gitu ya. Jadi pada benzennya itu rantai karbonnya melingkar berikatan berkonjugasi, berikatan rangkap 2. Juga ada naftalena. Penamaannya pun sama pada alkena ya, cuman untuk awalannya itu karena aromatik dia tidak sesuai. Jadi ada nama-nama khusus tersendiri pada setiap senyawanya. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan terakhir yaitu aplikasi senyawa hidrokarbon. Jadi untuk aplikasi senyawa hidrokarbon ini terdapat pada gas alam, bahan bakar seperti pertamax, pertalite, dan lain-lainnya itu, dan disesuaikan dengan bilangan oktannya masing-masing. Kemudian pada aspal, lilin parafin, dan pada plastik yang membentuk polimer dari senyawa hidrokarbon. Sekian pembahasan dari saya mengenai senyawa hidrokarbon. Kurang-kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.